Talkshow Batu Raja Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adingka angkanca halakulu nagakian di 103,1 Batu Raja Radio Cuma kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Jumat berkah 25 Februari 2022. Adingka angkanca jumpa lagi kita di Talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja di pagi hari ini. Itu di akhir Februari nih ya, data hasil lah 3 hari lagi karena bulan Februari ini bulan yang spesial ya. Jarang nian dia nyampai ataupun lewat dari 28 hari ya Dingkang Kance. Jadi mungkin ada yang punya agenda di bulan Februari, yuk diselesaikan ya. Nah, kalau yang nak gabungan ke Ibung, lo biasa kalau di Talkshow Rumah Sakit Santo Antonio Dingkang Kance itu pacak lan telepon atau WA, komen-komen di Facebook juga pacak lah kita posting kan Dingkang Kance ya. Tema kita ini itu menarik nian. Nah, Ibung kalau lah denger masalah diet nih lah semangatnya nian luar biasa ya. Itu Dingkang Kance pembahasannya mengenai pola diet sehat ya. 3G. Apa sih 3G itu? Adingkang kanci kalau kita akan bertanya langsung ya. 3G pada penderita diabetes mellitus kepada Suster Stevi nih ya. Selamat pagi Sus. Selamat pagi Mbak. Waduh, merdu sekali. Gimana kabar? Luar biasa. Luar biasa. Oke ya. Jadi walaupun di tengah pandemi nih Sus ya, kita jaga jarak nih Sus ya. Ya benar. Kalau pendengar nganggapnya kita nggak jaga jarak nih ya, kita jaga jarak ya, jauh banget ya. Sudah sesuai dengan sudah sesuai ya. Jadi Adingkang Kanci kita akan bahas mengenai pola diet sehat. Mungkin sebelum interaktif Sus ada yang pengen disampaikan terlebih dahulu untuk pembukaan ya. Opening. Silahkan Sus. Baik Mbak. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, para pendengar yang setia, selamat pagi, salam sehat. Kita berharap pada pagi hari ini masih tetap sehat dan semangat. Juga para pendengar. Nama saya Suster Stevi yang saat ini sebagai dietitian atau ahli gizi di Rumah Sakit Antonio Batu Raja. Oke. Sudah lama Sus tugas di sini? Sudah, tapi pernah pergi dulu, habis itu kembali lagi pada tahun 2020. Oke, ya jadi lah lumayan bersahabat lah ya dengan kota Batu Raja nih Sus. Iya. Belum keliling-keliling Sus? Sudah beberapa kali ya. Tapi tidak semua. Tidak semua. Iyalah ya, ajaklah sesekali nih ya. Mbak Diana ya. Iya nih ada juga Dingkang Kanci bawa bodyguard Suster Stevi ya. Nah jadi kita ini kan akan bahas mengenai pola diet sehat. Nah sebelum memulai lebih lanjut kita juga pengen tahu kuda ini Sus, pengen tahu lebih awal diet itu apa sih Sus? Kan banyak ya yang tahu cuma nama, cuma tahu pernah dengar kian diet tuh ya. Sebenarnya apa sih diet itu Sus? Oh baik Mbak, biasanya kan kalau didengar diet itu hanya untuk menurunkan berat badan, terus hanya khusus untuk yang penyakit aja. Tetapi sebenarnya diet itu bisa dilakukan oleh semua orang. Kenapa? Karena itu pengaturan pola makan. Nah, baiknya kalau setiap orang itu otomatis pasti kebutuhannya berbeda-beda. Iya, benar. Kenapa? Karena dilihat dari usia, dari keadaan tubuh, terus dari faktor stres, dan juga umur. Jadi otomatis harus dihitung gitu. Itu namanya diet. Itu diet tadi Kang Kanci. Jadi bukan cuman semata-mata mentang-mentang diet ya, hanya menurunkan berat badan Sus ya. Iya Kang Kanci ya. Karena kita hari ini kan bahas ya tentang diabetes mellitus ya. Kalau lebih akrab dikenal masyarakat tuh kencing manis Sus ya. Iya benar. Tadi sempat itu Ibung DM tuh apa sih? Diabetes apalah Ibung lah nyari-nyari ya. Ternyata diabetes mellitus tadi Kang Kanci atau kencing manis ya. Nah kalau kencing manis nih Sus, itu perlu diet gak sih? Itu sangat perlu. Kenapa? Karena itu untuk mencegah dan pemulihan penyakit itu sendiri. Tapi cara kita diet itu yang belum konsisten. Maka harus memerlukan itu namanya obat. Nah sebenarnya kalau dalam penyembuhan diabetes itu ada 4. Yang pertama itu edukasi. Duanya itu adalah diet. Tiganya itu adalah melakukan aktivitas. Dan ketiganya itu memerlukan obat. Nah ketika kita tidak dari ketiga 1 sampai 3 itu tidak mampu, otomatis kita memerlukan yang namanya pengobatan. Nah cara kita supaya itu jangan sampai, ayo kita dulu diet. Dimulai dari diri
diri sendiri hingga dalam keluarga. Oke, tadi Kang Kanci ya. Nah, kalau di penyakit diabetes tuh apa sih yang perlu kita dietkan? Kalau diet itu istilahnya tuh kan kalau di mengurangi berat badan tadi ya. Nah, kalau di penderita diabetes nih apa sih yang harus dikurangi itu, Dok? Iya. Sus. Kalau kita bisa dulu ya mengatakan bisa diabetes mellitus itu, yang pertama kita harus mengerti dulu diabetes mellitus itu apa ya. Nah, iya benar gitu. itu. Jadi gangguan metabolisme di mana tubuh tidak mampu lagi mempergunakan gula yang masuk. Kenapa? Karena ada beberapa organ yang memang sudah terganggu atau rusak. Itu bahasa yang disederhanakan ya. Biasa beda kalau kami di bagian medis. Gitu ya. Tapi supaya Bapak Ibu itu lebih mudah untuk tangkap ya, supaya itu. Nah, diet apa sih yang perlu kita melakukan itu? Yang disebut Mbak itu tadi adalah 3J ya. Iya. 3J itu memang perlu diterapkan. Yang pertama itu adalah jumlah. Nah, kalau jumlah itu kita harus menghitung dulu di mana kita mendapatkan jumlah kalori yang kita makan itu. Jadi kalau dalam ahli gizi itu dihitung dulu berat badannya berapa, umurnya berapa, tinggi badannya berapa, sehingga menghasilkan nanti yang namanya berapa kalori yang dikonsumsi setiap hari. Nah, dalam jumlah itu kita kan ada porsi makan ini. Jadi bukan hanya sekali makan langsung dimakan semua. Tetapi ada boleh dianjurkan itu makannya 3 kali makanan pokok, terus 2-3 kali itu makanan selingan. Tetapi yang perlu dilihat kalau seandainya diabetes itu adalah kelonggaran waktu. Jadi diberikan kesempatan untuk tidak mengisi lagi. Kenapa? Supaya yang kita makan duluan itu terpecah dulu menjadi energi, sehingga bisa kita ngulang lagi. Jadi kelihatannya tidak naik yang namanya gula itu. Jadi dipakai dulu energinya. Nah, antara jamnya itu antara 2 jam sampai 3 jam. Terus yang kedua itu adalah jenis. Nah, jenis ini banyak sekali. Kalau menurut saya setiap ketemu pasien itu ada yang mengatakan, kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh makan ini. Lah, kita kan masih hidup, ya kan? Terus butuh kesembuhan. Lah mau makan apa? Nah, kalau dibilang cukup makan nasi beras, itu salah juga. Ya. Nah, dari mana namanya tenaga untuk berpikir, untuk melakukan aktivitas kalau tidak bisa makan? Jadi begitu banyak jenis yang boleh dikonsumsi. Hanya saja ada ya yang ditentukan memang ini boleh dianjurkan, boleh dikonsumsi ini setiap hari. Tetapi yang dibatasi juga ada. Yang perlu dibatasi itu adalah yang namanya indeks glikemiknya itu tinggi. Nah, setiap bahan makanan itu pasti semuanya zat ada, cuman jumlahnya berbeda-beda. Jadi kalau seandainya indeks glikemik itu yang tinggi di mana? Contohnya termasuk ya beras putih, jagung, kentang, anggur, duren, nanas, mangga matang itu akan termasuk glikemiknya tinggi. Nah, ketika dikonsumsi oleh yang penderita DM, otomatis itu gula darahnya naik. Kecuali kalau itu dilakukan dalam keadaan terkontrol. Nah, yang ketiga itu adalah jadwal. Nah, jadwal itu ditentukan. Seperti yang saya katakan tadi itu, jam sarapan pagi itu jam berapa? Jadi antara jam 6:30 sampai jam 7:30. Terus snacknya, karena kan kita berikan waktu ya untuk kelonggaran itu 9:30. Terus makan siang lagi 12:30. Terus snack sore itu bisa 3:30. Nah, makan malam itu 6:30. Nah, bisa malam juga karena kan biasanya kalau pasien DM itu kelaparan gitu ya. Jam 9, antara jam 9 jam 10 itu bisa mengkonsumsi salah satu contoh buah apel. Kalau itu sangat kelaparan ya. Tapi kalau kita itu biasanya sih emosi ya, pikiran yang selalu bisa harus dikontrol. Itu nih Kang Kanci ya.
Jadi juga kalaupun misalnya dingkang kanca lah bingung nak makan apa, jangan cuma nasi kan, karena nasi itu juga ternyata banyak gulanya sus ya. Kalau dikonsumsi berlebihan dingkang kanca. Jadi sebenarnya banyak berbagai macam makanan yang pajak kita konsumsi dingkang kanca. Nah, tadi kan sempat dibahas mengenai snack tuh atau selingan makanan sus ya untuk tahu-tahu nih siapa tahu di rumah lagi menjalani pola diet ya. Snack apa sih yang dianjurkan untuk nyelingi biar mengganjal rasa lapar pas tiban makan pokok itu tidak terlalu banyak itu sus ya. Iya. Namanya kalau dikatakan snack itu pasti porsinya tidak sama dengan makanan sarapan pagi, makanan pokok yang otomatis kalau kami hitungnya itu 100 kalori sampai 200 kalori. Salah satu contohnya itu bisa buah, Mbak. Ya, buah itu banyak sekali. Adalah pepaya, ada apel, ada pir, terus ada melon, begitu banyak sekali. Tetapi seukurannya berapa, gitu kan? Gak berlebihan pula katanya. Ya, gitu ya. Biasanya ada yang bilang saya nggak makan, tapi makan pepayanya satu, ada sama saja. Ada porsinya. Kalau di tempat kami kan ada pakai timbangan, tetapi kalau di rumah tangga mungkin ribet kali ya kalau nak pakai timbangan. Itu pakai namanya URT, ukuran rumah tangga. Nah, kalau itu susah lagi, kita bisa pakai telapak tangan kita mengukurnya, Mbak, ya. Kalau seandainya buah itu setelapak tangan kita ini nggak ikut jari, tapi telapak tangannya telapak tangan orang yang menderita. Karena setiap orang kan berbeda ya. Contohnya telapak tangan Mbak itu dengan telapak tangan saya beda. Ada yang buntel itu. Iya. Nah, kalau saya yang diet, otomatis yang saya lihat sebesar telapak tangan saya. Suster, iya. Itu udah cukup. Nah, kalorinya itu bisa 100 sampai 200 kalori. Itu udah cukup gitu. Itu dingkang kanca ya. Jadi sesuai dengan yang si penderita tadi. Nah, kalau kita tadi kan pola makan itu kan lah disebutkan lah ya jam-jam makan sus ya. Kalau kita perlu mengatur agar gula darah kita tuh teratur itu sus, itu bagaimana sih? Tetap terkontrol. Kita juga harus tahu dulu ya yang disebut DM itu ya. Jadi kita nggak bisa ngira-ngira bahwa itu loh DM-nya seperti gejala sama dengan saya. Tapi kita nggak bisa seperti itu. Kita harus dulu ngecek laboratorium. Jadi kita ketemu dokter, terus baru ada keluar jumlah gula darah yang ada. Biasanya yang diperiksa kalau gula darah itu ada beberapa macam. HbA1c itu di atas 6,5 itu dikatakan itu sudah DM. Terus untuk gula puasa itu 126 miligram desiliter. Jadi kalau di atas itu juga bisa dikatakan DM. Nah, ada juga yang gula biasa itu kalau dicek 80 sampai 100. Nah, ada juga pengecekan gula itu 2 jam setelah makan. Nah, biasanya hasilnya itu kalau di atas 200, nah, baru disebut namanya itu DM. Oke. Gitu. Jadi dingkang kanca. Karena kira-kira kamu lah sudah ngecek belum nih ya. Nah, kalau yang nak bertanya-tanya dingkang kanca, nak langsung interaktif bersama susternya, silahkan ya, kita tunggukan. Inilah 15 menit minggu dari jam 9 pagi. Kita tunggukan di line telepon 0735 322622. WA di 0812 7119 5755. Kita tunggukan ngut ke jam 10 di Talkshow Batu Raja Radio bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Oke, dingkang kanca masih berlanjut nih, masih di 103,1 Batu Raja Radio, Radio Jumat kita ya. Cuaca terang, biasanya di Jumat Berkah banyak yang melangsungkan gotong royong nih ya, bersih-bersih halaman, gotong royong bersihkan rumah, atau juga gotong royong bersihkan lingkungan sekitar ya. Pokoknya dingkang kanca di masa kita nih masih pandemi, juga cuaca yang tidak menentu, harus jaga dengan kesehatan, kebersihan ya, supaya tetap terjaga dari berbagai macam penyakit ataupun virus yang sedang
melanda kita nih ya. Kalaupun ada mungkin yang lagi sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya, urusannya dipermudah nih ya. Nah jadi karena kan ini sudah mau menjelang bulan puasa ya, untuk umat muslim agak sedikit keluar nih dari ini Sus, tapi tidak apa-apa ya, mungkin ada penyakit yang punya lagi menderita penyakit diabetes pengen puasa nih Sus ya. Itu gimana sih cara mengatur biar gula darahnya itu tetap terjaga pada saat menjalankan ibadah puasa nih Sus? Ya, baik. Kalau untuk menjalankan di masa puasa, memang mungkin jadwalnya akan kegeser sedikit, tetapi tetap dilakukan yang namanya 3 kali makan. Kalau kan buka puasa itu pada jam maghrib ya, maghrib itu jangan tidak makan, jadi tetap makan pada waktu itu. Terus di pagi hari itu buka puasa juga sahur ya, tetap makan pada jam itu. Nah pada malam hari juga pada jam 9 itu bisa makan dalam porsi kecil, sehingga tetap terjadi pola makan itu, tetapi hanya jadwalnya aja akan kegeser. Nah cara kita memakannya, jadi konsumsilah makanan yang tinggi serat, seperti ganti nasi putih itu bisa nasi merah, terus nasi hitam yang sekarang ini sedang semarak ya, itu bosnya. Nah buah-buahan dan sayur-sayuran yang memiliki serat tinggi. Kenapa sih harus butuh yang namanya serat tinggi? Supaya bisa bertahan dalam perut. Jadi gulanya sedikit, tetapi seratnya lama gitu. Terus batasi juga yang namanya goreng-gorengan, karena itu pemicu ya keinginan makan kita terus ya. Jadi otak itu memerintah, aku ini lapar, pengennya makan terus. Nah supaya itu hindari untuk saat ini. Apalagi kan di masa-masa ini ya susah minyak goreng, susah ya. Jadi untuk ibu-ibu itu jangan buat karena menjadi susah, tetapi inilah saatnya untuk kita melakukan itu inovatif, kreatif, karena makanan itu kan tidak semua harus digoreng ya. Digoreng itu rasanya hanya sampai di tenggorokan, tapi belum tentu bisa diterima tubuh, belum tentu sehat itu ya. Nah pengolahan makanan itu kan banyak ya, banyak ya, bisa ditumis, terus karena bisa diungkep, terus bisa direbus, begitu banyak yang dilakukan, tidak harus semua digoreng, dan itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita juga. Nah minum air putih ya, minum air putih juga itu perlu ya, biasanya yang dianjurkan itu 6 sampai 8 gelas, tetapi kami biasanya menganjurkan karena kan kantung kemih kita itu tidak semua sama ya, jadi yang lebih itu supaya juga, apalagi kalau orang tua ya, gimana lah saya menghitung itu ya, dari pagi hingga malam saya harus ngitung, saya harus nulis gitu ya. Tadi lebih mudahnya Bapak Ibu, jadi ketika kita pergi ke kamar mandi buang air kencing, jadi itu berwarna putih ya, berwarna putih dan tidak berbau, itu sudah cukup cairan di dalam tubuh kita. Walaupun biasanya kalau kita hitung juga sejumlah itu sih baru tercapai itu. Nah kalau seandainya masih berbau, masih terus berwarna, itu namanya kurang cairan. Itu aja sih supaya mudah untuk dipahami. Terima kasih Sus. Nah keduanya juga ya, jangan lupa kalau soalnya Bapak Ibu yang sudah konsumsi obat, ya tetap konsumsi obat di masa puasa, sehingga tetap terkendali ya. Tadi Kang Kancih ya. Kalau misalnya lah dia tahu lagi dikontrol ya, misal lagi kambuh itu Sus, dia tahu maksud anak puasa ya. Nah tadi kan sempat terlewat tuh Sus, tujuan kita melakukan diet itu diet pada diabetes mellitus itu untuk apa sih Sus? Ya sangat bagus itu ya. Yang pertama kalau khusus untuk diabetes mellitus itu adalah untuk mengoptimalkan atau mendekati normal yang namanya glukosa darah, supaya tidak tinggi dan supaya juga tidak sangat rendah. Kalau disebut bahasa kami itu hiperglikemik, itu udah tinggi. Terus kalau rendah itu namanya hipo. Nah maksud kita kenapa diet itu janganlah sampai terjadi seperti itu, tetapi mendekati normal. Terus keduanya itu juga supaya berat badan yang sudah normal itu tetap. Tapi kalau yang namanya gemuk bisa menurunkan berat badan ya secara bertahap tadi ya. Yang dianjurkan
itu 0,5 kilo sampai 1 kilo per minggu. Jadi kan banyak sekarang ini diet-dietnya itu ya, disarankan lagi konsumsi obat ya. 3 hari sudah bisa turun berapa. Nah untuk saat ini memang kalau bagian gizi itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena itu tidak tahan lama. Seminggu kemudian naiknya lebih Naik banyak. lagi lebih banyak. Terus terasa bosan ya. Itu pernah saya alami. Gitu ya. Iya, kemarin itu sempat turun lumayan itu ya, tapi setelah obatnya habis naiknya Naik langsung lagi. drastis lagi, lebih dari sebelumnya malah berat badan. Jadi itu pola diet yang bagus juga Sus ya untuk Iya. kita menurunkan berat badan. Jadi sedikit demi sedikit asal telaten lah. Telaten ya. Yang jadi yang bagus itu memang kita harus konsisten. Nah namanya berat badan itu udah lama ya naiknya ya. Tapi kalau harus diturunkan dalam seminggu nggak mungkin juga. Jadi kita bertahap gitu, mengurangi kalori kita, mengurangi makanan secara bertahap. Iya, itu juga membuat badan drop ya kalau langsung dipaksa untuk Iya, turun berat badan. Karena langsung demam itu Sus. Iya, jadi jangan dicoba di angka-angka untuk memaksakan sesuatu ya. Jadi sedikit demi sedikit lah, mungkin mulai dari mengurangi gorengan Sus ya. Jangan terlalu banyak minum minuman yang manis. Nah, tadi kan sempat disenggol tuh ya. Kita kan nih bahas mengenai diabetes ya. Apa namanya, kencing manis. Kalau kurang darah itu Sus sebenarnya apa sih penyebabnya tuh? Boleh tahu dah Sus? Nah banyak gitu kalau namanya kurang darah itu namanya kalau di tempat kami itu anemia. Kurang gula ya apa tadi kurang gula atau kurang gula, hipo tadi kan? Iya, iya. Kalau itu hipo namanya, memang itu banyak ya Mbak ya, yang pengaruhnya itu. Kenapa bisa terjadi hal itu? Contohnya karena ketakutan aturan tadi. Iya. Bapak Ibu mengatakan ini jangan makan ini, jangan makan ini. Terus di pikirannya itu saya itu gula. Saya itu gula, dengan ada gula nggak mau makan lagi, ya. Bisa juga karena ada penyakit komplikasi yang lain. Tetapi kebanyakan kenapa drop itu ya memang karena pengaruh itu dari pikirannya. Sudah duluan stres, terus belum dijalankan, jadinya drop. Nah kalau sudah drop seperti itu, sebelum contohnya kalau kejadian di rumah ini, jadi sebelum ke rumah sakit atau di puskesmas yang terdekat, itu bisa kalau sudah ada di rumah cek dulu gula darahnya, apakah memang karena lemas dia benar-benar drop atau karena ada penyakit yang lain. Ketika ada di rumah yang namanya pengecekan gula itu dicek dulu. Nah kalau seandainya buatin teh, nah tehnya itu teh gula pasir yang benar, jadi bukan diabetasol ya. Jadi biasanya mereka kasih enggak gula yang benar, gula yang putih, benar-benar masukin itu 1 sampai 2 sendok biar diminum. Setelah itu baru ke rumah sakit. Oke, kita terima telepon dulu Sus ya. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi. Bung Ibu siapa di mana? Ibu Febri, Bung. Di mana, Bung? Batu Kuning. Batu Kuning. Nah, bertanya apa? Nah, Aku bertanya nak apa? nanya nih, Bung. Aku nih ada anak yang bujang remaja lah, Iya, susah nian makan sayur. susah makan sayur. Terus dia nih kalau makan kan pengen yang kayak nugget, ayam goreng, yang Waduh. macam-macam lah. Nah, apa dia pengganti yang bagus untuk biar dia tetap aman dan gizi seimbang, pengganti benar-benar. sayur tadi. Terus nak nanya, Bung, dia tuh hobi nian makan mie. Hobi makan mie. Nah, ada batasan enggak untuk anak-anak yang remaja itu makan mie? Terus kalau misalnya nasi tadi sebagusnya berapa nian beratnya dalam Sepiring. sehari itu? Sehari. Itu baik, Bung. Terima kasih untuk suster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi kan Ibu Febri. Waalaikumsalam. Oke, jadi banyak nih pertanyaannya Sus. 3. Iya, ya, Jadi yang luar pertama tadi susah makan sayur, kebiasaan ya anak-anak nih banyak mungkin dialami oleh para ibu-ibu di rumah. Ringkang kanci yang lagi nyimak ini Paca sambil kita belajar dengan susternya. Kira-kira adakah trik nih untuk menggantikan anak tadi kan galak makan makanan yang serba instan, nugget, sosis dan yang lainnya. Susah makan sayur. Itu gimana sih Sus Baik, untuk itu mengatasinya? pertanyaan saya kira pertanyaan yang paling bagus ya. Terima kasih Ibu sudah bisa berbagi. Memang banyak anak-anak yang saat ini susah makan sayur. Nah, kalau seandainya udah mulai dewasa, memang dari awal itu sudah belum pernah itu makan sayur. Nah, sebaiknya
sebaiknya itu dari kecil aja, mulai dari 7 bulan itu sudahlah diperkenalkan yang namanya berbagai macam sayur. Sehingga ketika dia sudah besar ada keinginan selalu makan sayur. Nah, keduanya dijelasin sayur itu untuk apa. Jadi untuk vitamin. Kalau untuk anak itu bagus untuk pertumbuhan, perkembangan, dan itu untuk kulit. Nah, ketika kita sudah memberitahukan bahwa fungsi sayur seperti itu, diniatkan. Nah, keduanya itu memang harus dimulai ya dari keluarga. Jadi kalau bapak ibunya nggak makan sayur, bagaimana makan anaknya, gitu kan? Jadi sebaiknya ayolah kita makan di satu meja. Nah, ibu ajarin makan. Kalau ibu makan, otomatis anaknya makan. Memang kalau sudah besar itu, kalau kita nggak mengajarin, ya dia lihat ini aja nggak makan, kenapa harus makan, kayak gitu kan? Nah, untuk saat ini jangan lelah ibu ya. Boleh dikasih tahu kalau itu cowok atau cewek, apalagi kalau namanya cewek ya. Nanti kan itu pertumbuhan terus ada namanya haid ya. Itu sangat membutuhkan FA. Dan di FA itu juga selain dari daging, itu dari sayur, di vitaminnya. Nah, bagus kalau itu dimakan. Nah, kalau saat ini dia susah, sayur itu boleh dicampur di mana aja. Contohnya di protein. Ketika kita membuat telur ya, Mbak ya, cincanglah sayur di situ, masukinlah di dalam itu. Terus kalau kita buat lagi yang namanya arem-arem, ya, masukin sayur di situ. Ada di dalamnya itu kasih sayur putih, terus wortel, masukinlah di dalam itu cincang sehingga tidak mengenal, dia nggak lihat dengan utuh gitu ya. Jadi bisa dimakan. Nah, untuk sosis, ya, kalau sosis itu memang sangat menarik ya, sangat enak. Apalagi di mana-mana itu dijual ya. Untuk dianjurkan memang itu cukup 1 sampai 2 kali dalam seminggu sebenarnya. Kenapa sih disalahkan namanya sosis itu? Sebenarnya nggak salah. Tetapi karena frekuensi yang kita makan itu setiap hari itu yang salah. Jadi Badan POM juga mengeluarkan sosis itu dalam keadaan yang benar. Jadi dikonsumsinya karena perhitungan zat gizi yang ada di sosis itu ya hanya dikonsumsi dalam 1 kali. Nah, kalau kita bukan hanya 1 tapi 2, 3, 4 itu yang salah gitu. Jadi boleh dipilih yang lebih mantap. Contohnya kan sosis itu bisa juga dibuat dari daging ya gitu ya. Kita buat sendiri tapi jangan dibeli dari luar. Kalau hobi makan mie itu memang benar sangat lezat ya. Enak banget ya. Kadang-kadang ini kita harus cerita dulu, memberitahukan kenapa sih mie instan itu dibuat. Sebenarnya itu bukan disiapkan untuk keluarga ya, tetapi dipersiapkan itu ketika kita melakukan traveling atau melakukan perjalanan. Karena kita itu terlalu sibuk dan tidak mau tinggal beli makan di luar, maka boleh itu memakai namanya pop mie instan itu untuk cepat, maksudnya ya nggak menunggu lama gitu, jadi cepat. Nah, saat ini itu nggak dipakai fungsi itu, tetapi semuanya ada di rumah makan pop mie, pergi semua makan pop mie karena itu begitu cepat dia. Nah, boleh diberitahukan kalau seandainya hanya makanan pop mie terus ya, makan mie terus lama-lama nanti badannya jadi Nah, yang ada di situ itu sudah tidak ada lagi zat gizi yang lain ya, Mbak. Adanya hanya glukosa. Nah, kalau hanya glukosa itu nanti lama-lama menumpuk jadi gula. Nah, itu harus dijelaskan sama anaknya. Gitu. Nah, kalau untuk nasi, tadi nasi ya, seberapa nasi sih kalau kita setiap kali makan? Nah, nanti kalau di sini namanya gizi seimbang ya. Yang dulu itu 4 sehat 5 sempurna. Baru sempurna kalau ada susu. Nah, ini namanya 100 gram sampai 200 gram. Nah, kalau seandainya gitu enak kayak gitu ya, nggak ada pengukurnya. Nah, segini Mbak. Jadi segumpal tangan ya. Segumpal tangan itu setiap kali makan. Tapi bukannya gampalnya ibu ya, tapi anak itu segitu. Sebesar itu ke setiap kali makan. Jadi kalau seandainya gizi seimbang itu, jadi di dalam piring kita itu semua ada yang namanya bintang 4
Mbak. Mudah juga diingat itu ya. Jadi ada nasi, ada protein. Nah, protein ini terbagi dua. Namanya protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu bersumbernya dari daging, ikan dan telur. Nah, sedangkan kalau protein nabati itu olahan dari kacang-kacangan seperti tahu, oncom, tempe, itu semua masuk dalam olahan sereal. Jadi kacang-kacangan itu namanya protein nabati. Terus sumber lemak ya. Sumber lemak itu aja tidak harus didatangkan dari minyak, tetapi dari bahan makanan itu bisa menghasilkan minyak. Terus keduanya yang bintang 3 ini adalah sayur dan buah. Memang itu harus lengkap, ada sebenarnya di atas itu, di atas piring kita. Nah, di luar piring kita itu adalah ada yang namanya air putih, gitu. Sehingga bisa seimbang dan itu dikonsumsi setiap kali makan. Itu yang lebih bagus. Nah, pengen tahu juga nih Sus, sebenarnya makan buah tuh cuci mulut apa sebelum makan? Ini banyak jadi ini kan, banyak jadi pertanyaan lah ya. Iya. Ibu Dea itu agak bingung ini kan. Kalau di hotel-hotel kian tuh kan sudah makan bukan dikasih buah ya, kue atau juga es krim itu penutup mereka kan. Jadi sebenarnya buah itu untuk sebelum makan atau sesudah makan gitu. Kalau Indonesia ya, kalau saat ini ada yang namanya appetizer ya dia. Jadi ada makanan pembuka, ada makanan penutup, terus ada makanan pokok. Nah, biasanya kalau makanan pembuka itu boleh itu namanya buah, boleh juga olahan seperti yogurt yang dingin-dingin. Kenapa sih disebut itu? Supaya ada gairah untuk makan, membuka dulu perut nih supaya ada rasanya keinginan makan lagi. Jadi buka dulu itu. Makanya bilang boleh dimakan di depan atau di belakang. Tergantung Mbak ya. Tergantung situasi. Tergantung. Jadi kenapa bisa tergantung? Kalau orangnya tidak memiliki mah dengan perih perut, itu monggo dimakan di lebih duluan di depan. Nah, biasanya kalau saya ke DM, kalau dia tidak memiliki komplikasi yang lain, memang saya menganjurkan makan buah dulu sehingga karbohidrat itu sedikit yang masuk kayak gitu. Jadi monggo itu. Tetapi bagi yang mah itu dianjurkan makannya setelah makan. Supaya tidak terjadi tambahan penyakit yang lain. Jadi boleh dikonsumsi itu, tapi tergantung situasi dan kondisi setiap orang. Itu tidak mempengaruhi. Yang penting kan yang dihitung kalorinya yang masuk kan. Iya. Jadi kalau kita punya diabetes berarti bolehlah Sus ya, biar mengurangi yang namanya karbohidratnya tadi. Itu. Karena di karbohidrat itu ada yang kancing banyak gula. Iya, benar ya. itu. Tapi kalau punya penyakit mah itu kata Jema jangan, apalagi makan yang masam-masam. Iya. Tambah dia naik deh ading kancing ya. Masih ada yang nak gabungan Deda ading kancing? Wah, langsung berderingnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Dengan Bapak Pak Kumis? Duh, kok tahu Mbak? Iya, sudah ciri khas nih suara. Suster sudah kenal belum nih Sus? Ayo. Selamat pagi, selamat sehat Pak Kumis. Selamat pagi, selamat kembali suster. Iya. Gimana kabar Pak Kumis? Ini mantan pacar saya nih loh. Wah. Mantan pacar saya kan kena diabetes juga. Bahkan beberapa bulan yang lalu pas pernah operasi kakinya tuh ketinggung sebelah kanan. Nah, cuman puji Tuhan, mainnya alhamdulillah sehat. Oh iya, alhamdulillah sehat. Aku nganing acara di Batu Raja Radio diet diabetes ini. Itu aku tanya ke nih, aku semakin hari ini semakin gemuk mantan pacar aku nih, Bung. Wah. Makan gorengan dia dimakan, ujinya gorengan tuh, jadi dia dimakan. Jadi nanya gue suster, itu mak mana caranya apapun di pantang istilahnya kan makanan, terus mak mana pola makan maka dia sehat stabil dia berhati ge, cara berhati ge. Sarang gendong Pak Kumis ya. Dulu cuman 65 mainnya 75. Aja kok salah aku main ini. Ida gemoy dia Pak Kumis.
Jadi pantangannya apa-apa, kanannya suster nih, suster mohon penjelasan nanti. Jadi pantang tuh makannya apa ya kian, terus mana supaya istilahnya tuh stabil, gula darahnya, terus berat badannya, namun berat tiga dia lemah aku tuh. Iya. Nah, jadi mohon penjelasan dari suster. Ini sebenarnya masih banyak nak ditanya ke suster ini sebagai jika yang memandu diet diabetes ini, cuman itu gue deh mana jawabnya kelamun ditanya nanya lagi nih Bung. Oke, siap Pak. Iya. Sementara itu Budai Bung. Makasih. Selamat pagi Bung, selamat pagi suster. Selamat pagi Pak. Oke, jadi dia nih Pak Kumis, kenal dah kamu Sus? Kenal ya. Jadi beliau ini punya mantan pacar katanya. Jadi dulu pernah diabetes, cuman lah sembuh, tapi badannya ini semakin gemuk katanya. Padahal makan gorengan tuh dipantangi. Nah itu sebenarnya cara ataupun tips-tipsnya untuk ngurangi itu gimana nih Sus? Ya, terima kasih Pak Kumis. Salam untuk Pak mantan pacar ya. Kita bahas ya, begitu banyak pertanyaannya ya. Yang pertama kok semakin gemuk gitu. Padahal sudah dipantangin untuk goreng-gorengan. Nah kemungkinan besar itu belum melakukan aktivitas ya, belum olahraga. Nah cara kita memang ya kalau sudah mulai gemuk itu untuk melakukan olahraga itu memang sangat malas, apalagi sudah melakukan pemotongan operasi di kaki ya. Jadi kita boleh melihat di YouTube sekarang ini yang cocok olahraga untuk DM ya, baik itu pemula atau yang sudah, itu begitu banyak dan itu disesuaikan dengan kemampuan. Jadi kalau si ibu sudah tidak bisa jalan dengan cepat, ya tidak mesti harus melakukan bersepedaan, lari di jalan, tidak. Tetapi cukup di rumah saja. Itu boleh kalau seandainya malu ya ditutup jendelanya, dibuka handphonenya, terus dicari, udah olahraga di situ sendiri ya gitu kan. Nah terus mungkin ini juga bukan hanya pantangan gorengan yang dipantang ya, tetapi jumlah makan yang mungkin dikonsumsi ibu itu lebih banyak daripada yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, saya sudah mengatakan tadi itu setiap kali makan cukup segempal ya, itu nasinya itu. Nah, kalau untuk DM itu kita memakai isi piring teh supaya mudah untuk ditangkap. Isi piring teh itu setengah itu adalah buah dan sayur, seperempat lagi itu baru nasi. Nah, seperempatnya itu adalah protein. Nah, saya yang mengatakan tadi itu anjurkan dulu ibunya makan buah dan sayur, sehingga porsi nasi ini tidak lagi otak itu memerintah untuk selalu lapar gitu. Terus masuk cairan. Nah, kalau cairan itu memang menambah berat badan, tetapi tidak menghasilkan kalori. Nah, baik untuk ibu juga sebelum makan 15 menit atau 10 menit minumlah air putih dulu. Kalau susah minum air putihnya, air hangat dulu lah ya, 1 gelas sampai 2 gelas, otomatis nambah nafsu makan itu akan berkurang. Jadi jumlah makan yang dimakan itu akan berkurang kayak gitu. Itu Pak Kumis ya. Nah jadi waktu kita terus berjalan ada angka aja karena kita masih ada yang nak liwat. Jadi kalau balik lagi masih di Talkshow bersama Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja. Talkshow Batu Raja Radio. Oke, Kang Kanja, waktu terus berjalan ya. Kalau ngobrolnya asik, Sus, nggak terasa. Nggak terasa ya. Agak campur-campur dikit, Sus, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Begitulah saya. jadi untuk penutup kita nih, Sus, kita pengen tahu cara ngelola masakan untuk penderita diabetes ya. Juga untuk yang sehat ya. Terus anjuran bahan makanan yang bagus itu, Sus. Kita mulai dulu
yang pertama itu cara mengolah makanan ya. Selain yang kita batasi dulu goreng-gorengan, itu boleh banyak yang melakukan cara mengolahnya, seperti dikukus, terus dipepes, terus dipanggang dalam suhu sedang. Dipanggang gitu ya, bukan hanya dari bara api, tapi sekarang ini bisa lewat oven atau bisa alat-alat rumah tangga yang sudah seperti yang tadi Mbak promosi itu ya. Di situ banyak juga untuk dipakai untuk panggang. Terus rebus dengan air putih. Terus bisa juga itu dipakai mengolahnya santan encer. Jadi bukan santan kental ya. Jadi bisa dikurangin itu. Terus bisa tumis, bisa cah, bisa oseng. Terus dalam jumlah minyaknya itu kecil. Nah, itu cara memasaknya ya, Mbak ya. Itu begitu banyak. Kalau seandainya pagi, siang, sore sudah melakukan hal seperti itu, otomatis kita selalu belajar. Nah, kalau kita sudah belajar, kita banyak inovatif nih. Semakin kita mengenal. Apalagi kan sekarang ini banyak medsos yang bisa kita buka-buka. Caranya juga bagaimana. Di situ juga ada banyak. Terus bahan makanan yang dianjurkan ya. Bahan makanan yang dianjurkan itu kalau seandainya selain gula tambahan ini memang itu dibatasi atau tidak dianjurkan bagi yang DM. Ya, bagi juga kita yang sedang dalam keadaan sehat. Kenapa? Bagi yang sehat supaya tidak juga kita kena penyakit DM kayak gitu. Jadi dibatasi yang namanya gula-gula tambahan. Gula-gula tambahan itu ya seperti sudah olahan tepung terus ditambah lagi manisan. Seperti mohon maaf kita sebut kayak donat gitu ya. Jadi ya itu dibatasin lah untuk makan seperti itu. Bahan makanan itu kita sisihkan untuk saat-saat ini. Nah, selain itu tambahan manisan terus sumber karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat ini kebanyakan salah memilih ya Mbak ya. Jadi sudah makan nasi putih terus lauknya mie. Ya. Lauk mie kalau enggak sayurnya kentang. Jagung juga. Jagung juga. Nah, kalau Bapak Ibu itu dipilih salah satu aja karena semuanya itu adalah sumber karbohidrat. Jadi kalau mau milih nasi putih ya, nasi putih aja tanpa mie sama tanpa kentang. Atau memilih nasi merah aja tanpa kentang atau ada lagi ya, tepung ya. Ada tepung olahan tepung gitu ya. Yang disebut lagi apa namanya? Hasil olahan kentang ini ya. Itu semuanya juga karbohidrat. Jadi dipilih salah satu aja. Kalau mau sekarang ini mie, jadi jangan memilih yang lain, jangan ambil yang lain yang sumber karbohidrat itu, tinggal satu itu. Nah, untuk buah-buahan seperti yang saya katakan tadi yang tinggi glikemik, disebut tinggi glikemik gini, yaitu di atas nilai kalau sudah dicari itu di atas 70. Apa aja itu seperti duren, nanas, mangga matang, anggur, terus ada jagung gitu ya. Selain karbohidrat yang tadi itu ya. Nah, itu dibatasin. Nah, selain itu bisa dikonsumsi dalam jumlah yang sudah dikatakan tadi. Yang dilihat itu adalah ukurannya. Ya, berarti oh nanti suster sudah menganjurkan makan ini, tapi makannya banyak. Ya sama aja gulanya. Naik gula itu karena kita naik jumlah yang kita konsumsi. Jadi kita harus paham itu. Gula itu bertambah karena kita nambah jumlah. Tapi kalau hanya sesuai ukuran, gula itu nggak akan bertambah gitu. Kalau untuk sayur-sayuran itu semuanya dianjurkan, kecuali kalau ada yang namanya komplikasi. Ya, contohnya ya hipertensi, terus jantung, gagal ginjal, itu beda lagi dietnya. Jadi ada yang tidak memang dianjurkan. Tapi kalau untuk saat ini hanya DM saja, itu bahan makanan dari sayur itu semua dianjurkan. Yang perlu dilihat itu adalah jumlah. Jadi 100 gram atau segempol tangan saya inilah ya, itu tanpa air. Jadi di sejumlah itu jadi 100 gram. Itu udah cukup untuk setiap kali makan.
Gitu. Itu Ringkang Kanci. Kalau nak jam 10 nih Sus. Udah terasa ya. Oke lah ya. Jadi dari banyaknya pembahasan kita Ringkang Kanci, yang pasti kita harus jaga pola hidup kita ya. Karena itu menentukan juga ya ke depannya kalau kita akan sehat Sus ya. Insya Allah juga kalau badan sehat pacak melancarkan aktivitasnya ya, nak nyakah rezeki ataupun yang lain sebagainya ya. Terima kasih Sus atas waktu yang telah kamu sampaikan ya, yang kamu sempatkan juga sangat bermanfaat ilmu yang telah kamu sampaikan ke pendengar kita ya. Semoga kita jumpa lagi di lain waktu insya Allah ya. Semoga juga Ringkang Kanca pacak memahami apa yang telah disampaikan. Tapi sebelum kita nutup, mungkin ada yang telah disampaikan Sus penutup. Apa tidak ada? Iya, baik. Silakan. Terima kasih para pendengar yang setia dan para ibu saudara-saudari. Kunci kita berhasil menjadi diet itu adalah dimulai dari keterlibatan anggota keluarga dan lingkungan. Nah, biasanya itu kan saat ini kalau yang DM disisihkan memasaknya dari keluarga. Itu sangat tidak dianjurkan. Makanya kita itu pergilah untuk melakukan edukasi. Ya, konsultasi sehingga itu dijelaskan kenapa sih tidak perlu harus dikhususkan yang memasak makanan yang diam itu, karena dia itu udah merasa stres itu, merasa dipisahkan dari keluarga. Tetapi baik juga untuk kita itu kita lakukan dietnya seperti diet yang memiliki penyakit. Kenapa? Supaya mencegah penyakit DM itu. Jadi mengolahlah makanan sesuai dengan diet pasien itu lebih bagus gitu. Terus selamat menjalankan diet, jangan merasa terbebani. Jadi lakukanlah itu dengan santai, slowly, tapi pasti. Nah, di Rumah Sakit Antonio juga kami selalu menyediakan bagi yang mau konsultasi, itu kami bersedia apa itu bahan makanan yang dianjurkan dan yang dibatasi. Kami juga di Rumah Sakit Antonio menyediakan diet bagi yang tidak sempat untuk memasak, itu boleh. Oke, cukup Sus. Cukup. Oke, terima kasih banyak Sus. Untuk Ringkang Kanci yang konsul datang ke Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja, silahkan. Alamat di Jalan Lintas Sumatera, Simpang 3 Unbara, Tanjung Baru Ringkang Kanci, silahkan datang ke situ ya. Kamblahang konsul kalau ada hal yang nak dikonsultasikan ya. Ibu Khalifah pamit bersama dengan Suster Stevi Ringkang Kanci. Terima kasih banyak untuk partisipasi Ngok Minaning Kamblahang di pagi hari ini. Tetap berlanjut sudini ada talkshow, tapi talkshow mode herbal 69 berlanjut di jam 11 kala ada santan kinci bakal dikanci oleh Mang Payutinya ya. Sekali lagi terima kasih Sus. Salam untuk para petugas yang lagi bertugas di Rumah Sakit Santo Antonio Batu Raja ya. Kita pamit tadi Kang Kanci halakulu negekian di 103,1 Batu Raja Radio Juma kita Etnikom Jaringan Media Etnik Indonesia. Kuasa santan lagi nyebutnya cukup sekian wan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Raja.